Zaman kita sekarang adalah zaman yang penuh tantangan dan godaan, penuh dengan bisikan dan rayuan yang sangat berpotensi menjauhkan seseorang dari ajaran agama. Banyak manusia yang terus menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dan kegiatan terlarang, padahal dia sudah tahu bahwa itu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebaliknya, banyak orang yang enggan menghiasi waktunya dengan kegiatan ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya, padahal dia sudah sering mendengar bahwa itulah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Tepatlah kiranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sebaliknya neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan hati. Ibadah sholat tidak disukai, puasa tidak disukai, infak sedekah tidak disukai, menghadiri majlis-majlis ta'lim tidak disukai, padahal itulah perkara-perkara yang menjadi pagar surga. Itulah yang akan membawa kita semua masuk ke dalamnya. Sebaliknya, minuman keras disukai, narkoba menyenangkan hati, berjudi disukai, berzina menyenangkan hati, padahal itu adalah pagar-pagar neraka yang bisa menyeret kita untuk terjerumus ke dalamnya. Pada zaman sekarang ini, proses menuju takwa tidaklah segampang mengucapkannya. Hal ini karena banyaknya tantangan dan godaan, serta bisikan maupun rayuan. Perlu berbagai usaha dan upaya agar ketakwaan bisa muncul pada diri seseorang. Sesungguhnya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Semakin dalam rasa takut seseorang kepada Allah, maka semakin banyak pula perintah dan larangan Allah yang bisa dia laksanakan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyindir orang-orang yang beriman, namun justru belum tunduk dan belum takut hatinya kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haq. Belumkah datang waktunya bagi mereka yang mengaku dirinya beriman untuk tunduk dan takut hatinya mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang telah diturunkan pada mereka. Padahal syarat untuk kesempurnaan iman seseorang adalah harus memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah, maka imannya belum boleh dikatakan sempurna. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah engkau kepadaku terlebih dahulu jika engkau mengaku dirimu sebagai orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Hasyr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an yang berisi perintah dan larangan kami turunkan ke atas sebuah gunung, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk dan terpecah-pecah permukaannya karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa gunung yang tinggi besar, apabila diberikan akal dan pikiran seperti kita umat manusia ini, akan tunduk dan takut kepada Allah, manakala Al-Quran yang berisi perintah dan larangan dihadapkan kepadanya. Ini adalah sindiran kepada kita umat manusia, di mana masih banyak di antara kita makhluk yang bertubuh kecil ini yang tidak tunduk dan tidak takut kepada Allah,
Padahal gunung yang tinggi besar saja, andai diberi akal pikiran oleh Allah, akan tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para hadirin sekalian, di antara syarat untuk masuk ke dalam surga pada saatnya nanti adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun mereka yang takut terhadap kekuasaan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. Orang yang takut kepada Allah bukanlah orang yang menangis lalu mengusap air matanya. Akan tetapi orang yang takut adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan menjadi penyebab dia disiksa karenanya, untuk selanjutnya dia beralih menuju ketaatan dalam rangka menggapai surga Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan meningkatkan ketaatan. Barang siapa meningkatkan ketaatan, maka dia akan sampai kepada tujuan. Ketahuilah, kenikmatan Allah itu sesuatu yang mahal berharga. Ketahuilah bahwa kenikmatan Allah itu adalah surga. Ala inna sil'atallahil jannah. Rasa takut merupakan cambuk Allah untuk meluruskan orang-orang yang dia kehendaki dari para hambanya. Bentuk takut kepada Allah adalah takut terhadap siksanya dan terhadap kekuasaan serta kebesarannya. Abu Salman berkata, tidaklah rasa takut itu berpisah dari hati, kecuali hati itu akan hancur binasa. Allahu Akbar.